Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di kota Gresik, Jawa Timur. Kali ini kita akan berziarah ke makam salah satu anggota Wali Songo, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Langsung saja yuk, ikuti video kita sampai selesai. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Champa, Kamboja. Untuk tanggal lahirnya sendiri tidak diketahui dengan jelas. Namun dari silsilah keturunannya, nasab Sunan Gresik sampai pada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Gresik memperoleh didikan langsung dari ayahnya, Barokat Zainul Alam, seorang ulama tersohor di Kamboja. Pada abad ke-14, beliau hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Sunan Gresik menginjakkan kaki pertama kali di desa Sembalo, saat ini berada di daerah Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Tepatnya 9 km ke arah utara kota Gresik. Pada saat itu, Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Bersama rombongannya, beliau berlayar ke Jawa pada tahun 1371 dan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwahkan Islam. Raja Majapahit menolak ajakan Islam Sunan Gresik, namun menyambut baik kedatangannya. Oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Sahbadar dan diperbolehkan menyebarkan Islam kepada orang-orang setempat. Melalui restu itu, Sunan Gresik lalu mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan Manyar. Sunan Gresik memiliki 3 istri. Yang pertama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel atau Raja Champa dinasti Asmat Khan I. Yang kedua Siti Maryam binti Syekh Subakir. Yang ketiga Wan Jamila binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmorokondi. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dikebumikan di daerah Gresik. Lokasi makamnya tepat berada di wilayah Gapura Wetan, Gresik. Di lokasi makam terdapat 2 buah bagian makam yang berisikan Sunan Gresik sendiri dan juga ulama Gresik lainnya. Tidak perlu khawatir akan akses menuju makam Sunan Gresik karena tidak terletak di pinggiran kota maupun di jalan yang menanjak. Akan tetapi, makam beliau terletak dekat dengan alun-alun kota Gresik. Dalam melakukan dakwahnya, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan atau memaksa masyarakat. Akan tetapi, beliau dengan sabar mengenalkan Islam secara perlahan dan dengan kelembutan. Beliau juga berdagang berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga murah dan mulai berinteraksi dengan masyarakat setempat. Melalui perdagangan, beliau bisa mendekati masyarakat dan sedikit demi sedikit mulai bisa mengenalkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga menawarkan diri untuk mengobati masyarakat yang sedang sakit dengan tidak memungut biaya alias gratis. Saat beliau masih di Champa, dikabarkan bahwa beliau pernah diundang ke salah satu kerajaan untuk mengobati seorang istri raja. Melalui inilah, seorang Maulana Malik Ibrahim ini dapat dengan mudah mendapatkan hati dan simpati rakyat.
Tidak berhenti hanya menggunakan metode perdagangan dan pengobatan, namun beliau juga memanfaatkan profesi masyarakat yang rata-rata adalah seorang petani dengan cara mengajarkan mereka bercocok tanam. Beliau mengenalkan terobosan dan teknik baru dalam bercocok tanam sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak. Dengan ketiga metode dakwah tersebut, Sunan Gresik berusaha untuk merangkul segala golongan masyarakat yang ada di kasta rendah di agama Hindu. Karena kasta rendah biasanya disisihkan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemimpin. Oleh karena itu, upaya Maulana Malik Ibrahim dalam merebut hati dan simpati rakyat menuai kesuksesan, di mana saat itu juga bertepatan dengan terjadinya perang saudara dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Maka sempurnalah misi pertama Sunan Gresik, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Pertama-tama yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan dan berdagang. Budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam pada masa selanjutnya. Hingga saat ini, makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Itulah tadi ziarah kita ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Kidul Official agar kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi yang menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.